Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Rindi Aprilia Mayasari dengan NPM 19111000179, Prodi PGMI kelas G, semester 4, mata kuliah materi IPS SD atau MI, dosen mengampu Ibu Yulia Siska MPD. Saya akan menjelaskan materi bab 7 tentang kenampakan muka bumi. Yang pertama ada konsep wilayah perwilayahan dalam geografi, yang kedua prinsip dasar peta dan pemetaan kartografi, yang ketiga kenampakan muka bumi atau tipografi, yang keempat penduduk dan kependudukan di Indonesia atau demografi, yang kelima adalah mobilitas penduduk. Yang pertama saya akan menjelaskan konsep wilayah perwilayahan dalam geografi. Bintarto dan Hadi Sumarno mengemukakan bahwa secara umum di wilayah dapat diartikan sebagai permukaan bumi yang dapat dibedakan dalam hal-hal tertentu dari daerah sekitarnya. Beberapa pengertian wilayah berdasarkan klasifikasinya. Yang pertama yaitu ada wilayah seragam. Wilayah seragam atau homogen adalah wilayah menunjukkan keseragaman atau kesamaan dalam kriteria tertentu, seperti wilayah pertanian di mana terdapat keseragaman petani atau daerah antar kota, desa, dan wilayah yang berdasarkan petani atau daerah pertanian, dan kesamaan tersebut menjadi sifat yang dimiliki oleh elemen-elemen yang membentuk wilayah. Yang kedua, wilayah nodul. Wilayah tombol, tonjol, dan fungsional adalah wilayah dalam banyak hal diatur oleh beberapa pusat kegiatan yang saling dihubungkan dengan garis melingkar. Yang selanjutnya, klasifikasi menurut jenisnya menekankan kepada jenis suatu wilayah seperti wilayah iklim, wilayah vegetasi, wilayah pertanian, wilayah fisiografi, dan sebagainya. Sedangkan wilayah dengan klasifikasi kekhususannya yang menunjukkan daerah tunggal mempunyai ciri-ciri geografi yang khusus. Wilayah dapat diartikan sebagai bagian permukaan yang memiliki batas-batas dan ciri-ciri tersendiri berdasarkan lingkup pengamatan atau atas atau lebih fenomena atau kenampakan tertentu. Perwilayahan atau suatu metode yang menerapkan wilayah pada skala luas yang mengklasifikasikan bentang bumi. Aspek kewilayahan memegang peran penting dalam perkembangan baik tingkat nasional, regional. Konsep wilayah dan perwilayahan ialah keadaan, struktur atau fisik, hayati, ekonomi, dan sosial. Yang B, prinsip dasar peta dan pemetaan atau kartografi. Hakikat peta adalah gambaran konvensional dan selektif yang diperkecil, biasanya dibuat pada bidang datar, dapat meliputi perwujudan daripada permukaan bumi atau beda angkasa, baik letak maupun data yang ada kaitannya dengan permukaan bumi atau beda angkasa. Adapun fungsi peta, yang pertama menunjukkan posisi atau lokasi relatif, yang kedua memperlihatkan ukuran, yang ketiga memperlihatkan bentuk sehingga dimensi dapat terlihat dalam peta, yang keempat menyimpulkan dan menyeleksi data dari suatu daerah atau yang menyajikannya di atas peta. Skala peta, yang pertama ada kadaster atau peta teknik, yang kedua peta skala besar, yang ketiga skala sedang, yang keempat peta skala kecil, dan yang kelima peta skala tinjau. Suatu peta biasanya terdiri dari dua komponen utama, yaitu muka peta dan informasi tepi peta. Yang pertama, muka peta, garis tepi peta, garis tepi peta. Yang ketiga, grid atau rangkai jala dan gratikul. Yang kedua, informasi tepi, judul peta, orientasi peta, skala grafik, dan legenda. Simbol pada peta diklasifikasikan menurut beberapa kategori, yaitu bentuk,
kenampakan lingkungan, wujud, dan sifatnya. Berdasarkan bentuknya, sumber peta atas 3 jenis, yaitu simbol garis, simbol titik, dan simbol area. Yang ketiga yaitu kenampakan muka bumi atau tipografi. Bumi adalah planet dalam tata surya dalam galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Lapisan bumi yang paling dalam adalah inti bumi dan paling luar adalah kerak bumi. Kerak bumi adalah bagian bumi terluar dan juga sebagai tempat hidup semua makhluk hidup yang ada di bumi. Kerak bumi terdiri atas dari dua struktur besar, yaitu daratan dan lautan. Relief muka bumi merupakan bentuk tonjolan dan cekungan yang ada di bumi, baik di darat maupun di laut. Relief muka bumi yang ada di bumi membentuk daerah-daerah dengan ekosistem yang berbeda. Ekosistem yang berada di daerah yang menonjol akan berbeda dengan ekosistem yang berbeda di daerah kecekung. Permukaan bumi. Tenaga pembentuk permukaan bumi ada 2, yaitu tenaga eksogen dan endogen. Tenaga endogen dibagi menjadi 3. Yang pertama, tektonisme adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi. Yang kedua, vulkanisme. Vulkanisme adalah gerakan magma yang berada di dalam bumi. Yang ketiga ada seisme, adalah gempa bumi. Tenaga eksogen. Tenaga eksogen yang pertama ada sedimentasi, yaitu atau pengendapan materi yang terbawa oleh angin, air, dan gletser. Yang kedua, pengikis yang dilakukan oleh angin, air, atau gletser. Yang ketiga, pelapukan batuan atau pelapukan jasad makhluk hidup yang menyebabkan pengendapan materi sedimen. Relief muka bumi di daratan adalah relief yang paling tampak dan dapat langsung dilihat. Yang pertama ada relief darat. Yang pertama ada gunung, pergunungan, dataran tinggi, dataran rendah, sungai, rawa, dan pantai. Sedangkan relief perairan atau laut yaitu landasan kontinental, landasan benua, tanjakan kontinental, dasar laut, dan gunung laut. Yang keempat, penduduk dan kependudukan di Indonesia atau demografi. Berdasarkan data kependudukan dunia tahun 2012, Indonesia menempati urutan keempat jumlah penduduk terbesar di dunia. Adapun urutan pertama ditempati oleh Cina dengan jumlah penduduk 1,30 miliar jiwa. Yang kedua yaitu India dengan 1,260 miliar jiwa. Yang ketiga yaitu Amerika Serikat dengan 314 juta jiwa. Pada tahun 2016, menurut data Bank Dunia, bahwa jumlah penduduk Indonesia adalah 261,1 juta jiwa. Yang terakhir yaitu mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk atau perpindahan penduduk ada karena kebutuhan hidup manusia tidak selalu dapat terpenuhi oleh kemampuan wilayah di mana bertempat tinggal. Menurut mantra, mobilitas penduduk dibagi menjadi 2, yaitu mobilitas penduduk vertikal atau perubahan status dan mobilitas penduduk horizontal atau mobilitas penduduk geografi. Migrasi internal yang terjadi di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2, yaitu urbanisasi dan transmigrasi. Urbanisasi atau migrasi penduduk dapat terjadi dari desa menuju kota. Jenis migrasi seperti ini disebut urbanisasi, yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota. Adapun faktor pendorong yang pertama ada makin sempitnya lahan pertanian di
perdesaan karena semakin banyaknya penduduk dan permukimannya. Yang kedua, makin kecilnya luas pemilikan lahan pertanian sehingga hasil pertanian tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup penduduk. Yang ketiga, upah kerja di desa yang lebih jauh kecil dibandingkan dengan kota. Faktor penariknya, lapangan kerja di kota jauh lebih beragam dibandingkan dengan di desa yang umumnya hanya pertanian. Yang kedua, tersedianya fasilitas pendidikan yang memadai. Tersedianya fasilitas hiburan, olahraga, kesehatan, dan bereaksinya yang beragam. Yang kedua adalah transmigrasi. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari daerah padat ke daerah yang kurang padat. Orang yang melakukan transmigrasi disebut transmigran. Transmigrasi adalah bentuk migrasi penduduk yang khas di Indonesia karena tidak dijumpai di negara lain. Mungkin sekian, semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.